Halo guys, perkenalkan nama saya Brian Matthew Alexander dan teman saya Iko Mang Agus Sinar. Dalam presentasi kali ini, kita akan menjelaskan hasil dari permainan yang sudah kami buat, yaitu Dice Battle Map. Next. Nah, sebelum kita lebih jauh, apa sih Dice Battle Map itu? Nah, Dice Battle Map itu adalah game yang merupakan game battle matematika dan bisa dibilang soalnya itu didapatkan dari hasil kita melempar dadu. Dan dari game ini kita atau para pemain berusaha untuk memecahkan soal-soal matematika yang didapatkan dari dadu tersebut. Next. Nah, sinopsisnya. Nah, kan kita dari awal kita sudah selalu udah melakukan survei, dan di sini juga kita melihat kan bahwa kayak rata-rata anak zaman sekarang ini sangat bosan sekali untuk melakukan latihan-latihan yang bisa dibilang cukup membosankan dan lebih seru untuk bermain game. Dan dari sini kita memikirkan bahwa kalau kita menciptakan pembelajaran dengan game, maka bisa dibilang agak cukup menarik untuk generasi sekarang. Dan di sini juga kita membuat game ini supaya untuk membantu para anak-anak untuk bisa latihan matematika dengan menyenangkan. Next. Nah, tujuan dari game ini adalah membuat para pemain supaya bisa melatih lebih cepat gitu. Jadi kayak menghitung lebih cepat, karena dalam game ini kita ada sistem waktu juga supaya para pemain juga berusaha untuk menghitungnya lebih cepat lagi. Dan di sini juga melatih kemampuan para pemain supaya bisa berkembang lagi untuk dalam segi matematika. Next. Nah, dari sini juga kita menyiapkan target usia. Dan kenapa sih kita menargetkan umur 10 tahun gitu? Karena menurut kami kelas 1 atau kelas 2 sampai seterusnya, sampai sebelum umur 10 itu lumayan kesulitan untuk memainkan game ini. Kenapa? Karena menurut kami game ini lumayan cukup sulit karena kita membutuhkan penghitungan yang cepat, dan walaupun kelas 1 dan kelas 2 itu masih mulai mempelajari perkalian atau pembagian. Dan di sini juga itu kenapa kami mengset umur dari umur 10 tahun sampai ke atas. Next. Nah, kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk memainkan game ini? Berikut ada beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 4 buah dadu bilangan dengan warna-warna yang berbeda. Kemudian kalkulator, ini juga opsional yang bisa menggunakan HP juga. Kemudian adalah timer catur, ini juga bisa menggunakan HP. Kemudian dadu operasi bilangan, kemudian dadu plus minus, dan yang terakhir adalah kertas ora-ore. Selanjutnya, bagaimanakah aturan dari game Dice Battle Matematika ini? Aturan-aturannya adalah yang pertama adalah game ini dimainkan oleh 2 orang. Nah, mungkin kedepannya kita akan mengembangkan untuk mode multiplayer-nya. Kemudian menang dan kalahnya game ini bergantung dari mode yang dipilih para pemain. Bisa juga mode waktu dan mode non waktu. Nah, yang ketiga adalah di setiap permainan, pemain bebas memilih aturan dan jalan permainannya sendiri. Kemudian keempat adalah dalam permainan, para pemain akan menentukan metode soal-soal yang akan dipakai. Jadi di sini para pemain akan menentukan sendiri gimana soalnya akan dipakai gitu. Yang kelima adalah pemain dilarang keras menggunakan alat bantu hitung karena game ini bersifat untuk melatih skill matematika. Jadi jika ada bantuan mesin hitung itu mungkin sedikit kurang bagus. Nah, untuk kebenaran soal yang dikerjakan akan diperiksa oleh lawan battle-nya, atau tidak akan diperiksa oleh satu orang juri untuk tambahannya. Untuk game ini disarankan sih untuk ada satu orang juri untuk menentukan benar salahnya dari soal yang kita kerjakan. Jadi itu akan lebih efisien untuk gamenya. Kemudian fungsi-fungsi dari alat-alat yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah dadu bilangan. Nah, dadu bilangan ini memiliki 12 sisi, di mana setiap sisinya itu akan berisi angka 0 sampai 9. Nah, kan angka 0 sampai 9 itu ada 10 sisi ya seharusnya. Tapi dadu ini memiliki 12 sisi, jadi angka 11 dan 12-nya itu akan kita ganti menjadi angka 1 dan 2. Nah, fungsi dari dadu ini adalah
untuk menentukan bilangan yang akan dioperasikan. Nah, dadu ini memiliki warna-warna yang berbeda, di mana setiap warnanya itu memiliki perannya masing-masing. Seperti warna merah itu memiliki peran satuan, warna kuning memiliki peran puluhan, warna hijau memiliki peran ratusan, dan warna biru memiliki peran ribuan. Berikut contohnya. Nah, misalnya para pemain ini memilih untuk menggunakan 3 dadu, jadi rentan bilangannya adalah ratusan. Kemudian pemain ini melemparkan dadu, mendapatkan dadu hijau yaitu 2, kuning 7, kemudian merah 0. Jadi bilangan yang mereka dapat adalah 270. Yang kedua adalah dadu plus minus. Nah, dadu plus minus ini berfungsi untuk menentukan negatif atau positifnya dari bilangan yang dihasilkan oleh dadu bilangan. Misalkan saat melempar dadu bilangan mendapat angka 270 yang seperti tadi. Jadi kalau dadu ini ikut dilempar dan mendapatkan sisi min, jadi angka bilangannya akan berubah menjadi minus 270. Nah, dadu operasi. Nah, dadu operasi ini fungsinya untuk menentukan operasi yang akan dipakai dalam soal yang akan dikerjakan. Ada berbagai jenis dadu operasi yang kita kembangkan. Nah, yang pertama adalah dadu yang sisinya itu memiliki penjumlahan sampai dengan pembagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian dadu kedua itu hanya memiliki 2 jenis operasi di setiap sisinya, yaitu perkalian dan pembagian. Kemudian di dadu selanjutnya yaitu setiap sisinya cuma berisi pertambahan dan pengurangan saja. Kemudian kita juga sedikit mengembangkan dari dadu operasi lain seperti dadu operasi trigonometri, yaitu berisi cos, theta, dan cos, sin, dan tan. Kemudian kami juga berencana untuk mengembangkan dadu operasi lainnya, seperti di setiap sisi dadu itu berisi menentukan luas persegi panjang. Jadi dadu operasi itu memiliki sisi operasi yang berbeda. Seperti kita mungkin akan mengembangkan luas eksponen, logaritma, dan lain-lain. Kemudian kalkulator. Nah, kalkulator ini berfungsi untuk pembuktian dari soal yang kita kerjakan. Jadi, misalnya soal kita benar apa enggak ya? Jadi, kalkulator di sana lah fungsinya. Sebenarnya kita sarankan sih untuk menggunakan HP. Jadi, lebih lengkap. Mungkin fiturnya di HP itu akan lebih lengkap. Di HP juga ada aplikasi yang namanya Photomath. Jadi, di sana juga lebih lengkap akan penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada timer catur. Nah, timer catur ini berfungsi pada mode waktu ya. Jadi ini menentukan jumlah waktu yang dimiliki para pemain. Misalnya mereka menentukan 2 menit, setiap pemain memiliki 2 menit. Jadi ini konsepnya sih seperti timer catur yang ada di permainan catur. Kemudian selanjutnya adalah kertas ore-ore. Nah, kertas ore-ore ini berfungsi untuk sebagai media tempat untuk mengerjakan soal para pemain. Nah, selanjutnya sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan aturan jalannya permainan. Jadi masing-masing pemain di sini akan menentukan sendiri dari jalannya permainan, seperti dari aturan yang kita bacakan tadi. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah menentukan mode permainan. Jadi ada 2 mode permainan yang akan ditentukan dalam permainan ini. Yang pertama adalah mode waktu. Nah, di mode waktu ini acuan kemenangannya adalah dari waktu. Siapa pemain yang waktunya paling cepat habis, maka pemain tersebut akan dinyatakan kalah. Kemudian mode non waktu. Nah, di mode non waktu ini menang dan kalahnya dari game ini adalah ditentukan dari benar salahnya para pemain menjawab soalnya. Misalnya pemain A itu salah menjawab, jadi pemain A itu akan dinyatakan kalah. Nah, bagaimana cara menentukan jalannya permainan? Nah, ada 3 jenis jalan permainan yang kita buat, yaitu pertama adalah jalan snake, yaitu cara bermain berkelanjutan. Jadi sistemnya di sini adalah ketika pemain A itu mengerjakan soalnya dan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya tersebut akan dilanjutkan oleh
pemain B. Nah, misalnya pemain A itu mendapat dari hasil dadunya mendapat soal 5 plus 5. Kan hasilnya 25. Jadi pemain di 25 itu akan dilanjutkan oleh pemain B. Misalnya pemain B melempar dadu kembali mendapatkan angka 6. Jadi pemain B akan mengerjakan 25 ditambah 6 dan seterusnya. Kemudian jalan snack terbatas, yaitu ini sama sih seperti jalan snack, tapi ini memiliki batas, yaitu misalnya batasnya 5 kali. Jadi setiap pemain itu akan soalnya akan berlanjut selama 5 kali. Setelah 5 kali selesai, soalnya akan di reset. Kemudian jalan reset, yaitu cara bermain di mana setiap soal akan dibuat ulang lagi setelah menyelesaikannya. Misalnya pemain A itu pemain A mengerjakan soal 5 plus 5 kan hasilnya 10. Jadi pemain B tidak akan lagi ada hubungannya dengan hasil soal tadi. Pemain B akan membuat soal ulang kembali. Nah, bagaimanakah cara menentukan metode soal-soal dalam game ini? Nah, seperti yang telah jelaskan tadi di aturannya, para pemain itu menentukan sendiri untuk bagaimana metode soalnya yang akan dimainkan. Ada beberapa langkah untuk menentukan jalannya soal-soal saat permainan. Yang langkah pertama adalah menentukan jenis bilangan yang akan dipakai. Nah, ada 2 langkah dalam menentukan jenis bilangan yang akan dipakai. Yang pertama adalah tentukan kita akan bermain di angka berapa. Misalnya kita akan bermain di angka puluhan, jadi kita harus menggunakan dua dadu bilangan, yaitu warna merah dan kuning. Kemudian langkah kedua adalah menentukan jenis bilangan yang akan dipakai atau menentukan plus minusnya dari bilangan. Misalnya kalian mau bermain ini supaya bilangannya bisa min atau plus itu bisa menggunakan langkah ini, yaitu menggunakan dadu plus minus. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jenis operasi bilangan yang akan dipakai. Nah, dalam permainan ini kan dalam soalnya kan akan ada operasi bilangannya. Nah, operasi bilangannya itu kan ditentukan oleh pelemparan dadunya. Nah, di sini para pemain akan melempar dadu operasi. Nah, misalnya mendapat perkalian, berarti mereka akan menggunakan perkalian. Nah, menentukan mode operasi bilangan. Ada dua jenis mode operasi bilangan dalam menentukan metode soal-soal ini. Yang pertama adalah mode operasi tetap, yaitu soalnya itu akan tetap. Jadi misalnya kalian memilih perkalian, maka selanjutnya yang akan dikerjakan oleh pemain B juga perkalian, dan seterusnya. Itu operasi bilangnya tidak akan berubah. Kemudian mode operasi berubah, yaitu setiap putaran soal itu operasinya akan berubah. Dimana misalnya pemain A itu pertama mendapat soal perkalian, kemudian di putaran selanjutnya di pemain B, maka dia akan menentukan soal kembali. Misalnya dia melempar dadu operasi lagi, mendapatkan pertambahan. Nah, langkah terakhirnya adalah menyepakati pembulatan jika hasilnya pengerjaannya soalnya desimal. Nah, misalnya kita mendapat pembagian, ya pasti ada kemungkinan soalnya itu desimal hasilnya. Jadi misalnya pemain A itu mendapat hasil dari pekerjaan soalnya 1,234556666. Jadi nggak mungkin kita akan mengerjakan sedetail itu. Jadi itu bisa dibulatkan sesuai kesepakatan. Misalnya kesepakatannya itu kan dibulatkan di 0,01 terdekat. Jadi hasilnya itu akan 1,23. Nah, dari sini juga kan kita udah memberikan nih langkah-langkah cara bermainnya atau penjelasannya atau aturannya juga. Dan di sini juga kita akan memberikan ilustrasi cara bermainan game ini. Next. Nah, kita di sini menganalogikan pemainnya yaitu A dan B. Nah, dari sini juga kita menentukan cara untuk menentukan siapa yang mulai duluan, yaitu dengan cara switch. Dan dari ilustrasi ini kita si A-nya menang. Dan selanjutnya juga pemain A dan B berdiskusi nih aturan cara bermainnya permainan ini. Dan di sini juga kemudian A dan B menentukan bahwa
metode yang akan dipakai itu adalah sistem waktu yang diberikan 5 menit, dan jalan permainannya itu adalah jalan snake. Nah, kemudian juga si A dan B menentukan juga nih dadu-dadunya, yaitu dia menentukan dadu bilangan bulat, metode operasi berubah, dan dadu operasi perkalian sampai penjumlahan. Dan di sini juga desimalnya dibulatkan sampai ke satuan yang terdekat. Nah, saat gamenya dimulai, pemain A akan memencet timer supaya timer pemain B akan berjalan. Dan di sini juga akan berusaha untuk secepat mungkin supaya bisa menjawabnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh soal yang akan didapatkan nanti. Dan di sini juga saat pemain B berusaha untuk menjawab, maka waktunya akan terus berkurang. Dan saat dia tidak bisa menjawab, maka dia akan bisa memencet timer itu supaya timer si A berjalan. Nah, saat itu juga pemain A dan B akan melemparkan lagi dadunya supaya bisa menentukan soal yang akan dikerjakan oleh pemain A. Next. Nah, di sini juga bisa dibilang permainan ini akan bersifat selalu berputar terus sampai waktunya akan selalu habis. Jadi siapa yang waktunya habis duluan, dia yang kalah. Dan yang ada sisa waktu, dia yang menang. Next. Nah, dari semua ini kan pasti kita membutuhkan kan sebuah packaging dari permainan ini. Nah, di sini kita mendesain kotak-kotak packagingnya dari Dice Battle Map. Nah, ini yang diciptakan oleh teman saya, Tina. Nah, di sini ada 2 versi, yaitu versi pertama ini yang versi bisa dibilang belum lengkap. Jadi kayak versi yang murah. Jadi di sini udah ada semuanya kayak dadu, habis itu permainan-permainan yang lain, habis itu tetapi tidak ada kalkulator dan timer. Kalau misalkan yang versi kedua ini yang bisa dibilang cukup lebih mahal dari versi pertama, tapi lebih lengkap. Dan di sini juga udah diinputkan oleh kalkulator dan timer. Next. Dan jadi itulah adalah presentasi yang kami sudah sampaikan. Sekian dan terima kasih.